pimpinan Kahar Muzakkar kala itu. Namun dia selalu berhasil lolos. Waktu gerombolan, ya, peristiwa Guru Tambok Dalek sudah di hutan, ketika itu kan gerombolan DITI ini mau menculik semua ulama-ulama. Menculik semua ulama-ulama. Dan ya, termasuk Guru Amri Said itu dalam daftar penculikan. Tapi beliau itu selalu bawa badik. Ada badiknya dia bawa. Ya. Dan waktu itu kan masih naik sepeda belum. Waktu itu masih naik sepeda belum. Dan tetap pergi ke Lafasu, kalau pasar. Sementara di Lafasu itu sudah wilayah gerombolan. Wilayah gerombolan. Dan itu lucunya, ya, kalau ada pergi ke pasar, gerombolan mau culik, ditunggu di Kampung Baru mau dihadang, tidak sudah datang ke Mangkoso, selalu lepas. Ya, akhirnya pada suatu ketika dia sendiri mengajak. Dia mengajak mana komandannya. Pada satu malam beliau itu melaksanakan pertemuan dengan komandan gerombolan itu di Lafasu. Malam lagi, saya masih kecil datang ikut itu di belakang kursi duduk. Ya, di debat. Pokoknya diskusi dengan komandan gerombolan itu. Dengan prinsipnya bahwa kalau debat saya ke hutan. Tapi karena dia menang debat, jadi dia pulang ke Mangkoso, tidak jadi diambil ke hutan waktu itu. Meski selalu lolos, Kiai Amberi Said tak pernah melarikan diri. Bahkan dirinya kerap menantang gerombolan di TII untuk berdiskusi. Amberi Said mengatakan kalau dirinya kalah dalam diskusi, maka siap dibawa masuk ke hutan. Suatu malam di bulan Ramadan, gerombolan di TII meminta masyarakat untuk mengubah jumlah rakaat tarwih dari 20 rakaat menjadi 8 rakaat. Yang ada terjadi waktu itu, ini gerombolan ada mau merubah tradisi tarawih di sini. Yang di sini 20 rakaat dirubah menjadi 8 rakaat. Sementara boleh itu pertahankan. Jadi pada malam-malam malam-malam Ramadan itu didatangi di Matuangin, didatangi di Lawalu. Ikut itu ikut badiknya itu, badik panjang lagi. Datangi di situ dia pidato. Pokoknya kalau kalian masih mau ikut sama saya, jangan robah. Itu ketegasannya itu, jangan robah. Ya, gerombolan ada di luar hanya matanya membelalak saja melihat begitu. Itu yang kita tidak tahu bagaimana sehingga beliau itu ya selamat saja sampai pulang. Dan itu beliau, saya ingat itu beliau itu marah kalau ibu tanyakan mau kemana. Dia jangan cancana. Kapan? Karena ibu curiga kapan diambil badinya ini dinas lagi kalau begini. Ya, tapi ya, apa namanya, ya dia prinsip itu katanya, insya Allah. Sikap keteladanan senantiasa ditunjukkan Guru Amberi Said, tak terkecuali memberi perhatian terhadap hal-hal kecil. Setiap ada acara maulid kah atau hari Islam, itu kan kita biasa pinjam kursi atau piring. Kalau acaranya
larut sampai jam 11 malam baru selesai. Itu tidak langsung tidur dia. Dia panggil kita semua untuk mencuci itu piring, untuk kemudian kalau bisa malam itu juga dikembalikan. Kiai Haji Amperi Said menunjukkan keteladanan dengan perbuatan. Amperi Said, ulama yang memiliki komitmen teguh dan disiplin yang sangat tinggi. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan sangat tinggi. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal
ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, maka hiasi dengan senyuman. Kami segenap keluarga besar Universitas Ushuaia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar,
dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bagi semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Kaburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di riasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Bomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah senantiasa menyampaikan kepada kita semuanya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan semua nikmat yang kita rasakan pada saat ini, semuanya itu ya muncul dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mentaati aturan-aturan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan terbaik bagi kita semuanya. Pemirsa Selebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada segmen tausiah saat ini saya akan mengangkat 3 hal yang sangat penting ada dalam diri seorang muslim. Kalau 3 hal ini ada, insya Allah kita akan merasakan kedamaian, ya kedamaian di dunia, dan insya Allah nantinya akan juga mendapatkan rasa damai nantinya di akhirat. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis tentang 3 hal ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama, ya pemirsa sekalian, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Takwa itu, ya, inilah yang kita kejar sebenarnya. Ya. Kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hanya ini adalah merupakan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ya banyak ayatnya, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, Allah panggil wahai manusia. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah kalian ya yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, dan di situ ya ujung-ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ya contoh kalau kita yang sudah ya senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya untuk melakukan puasa. Ujung-ujung daripada peribadatan puasa itu adalah agar kalian ya wahai hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu seorang muslim kalau dia menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan bagus komunikasinya dengan sesama manusia, akan bagus komunikasinya kepada sang Khaliknya, sang penciptanya. Ya, kalau orang-orang yang ada dalam dirinya ketakwaan, insya Allah dia tidak menjadi orang-orang yang merusak ekosistem dunia ini, tetapi dia senantiasa menjadi orang-orang yang apa? Yang menjaga melestarikan dunia ini, yang menjaga hubungannya dengan sesamanya. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, yang paling pertama Nabi katakan, ya, hendaknya kita ini mengejar yang namanya ketakwaan. Bagaimana caranya menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulnya perintahkan, maka ambillah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dari Rasulmu itu ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ya, insya Allah memang untuk menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah memang tidak semudah membalikkan telapak tangan pemirsa sekalian. Tetapi bagaimana jiddiyah kita, ya, semangat kita, rasa sungguh-sungguh kita untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya ketakwaan lewat apa? Lewat ibadah, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan lalaikan sholat kita, utamanya sholat 5 waktu kita pemirsa sekalian. Ya, kerjakan dia, karena ini adalah amalan yang paling pertama yang Allah nantinya hisab di yaumil qiyamah nantinya. Yang kedua pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah, ya, wa atbi'is sayyi'at, ikutilah kejelekanmu itu, keburukanmu itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikanmu itu akan menghapuskan, ya, kesalahanmu. Artinya jamaah sekalian pemirsa Selebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya tidak ada yang ma'asum melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ini pernah melakukan dosa khilaf, ya, di hadapan Allah, di tengah-tengah manusia, ya. Namun Nabi lewat hadisnya ini menyampaikan kepada kita semuanya, kalau mau dihapuskan kesalahanmu itu, maka iringi kesalahanmu itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, niscaya kesalahanmu itu insya Allah Allah akan maafkan. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dulunya hidupnya banyak berbenturan dengan masalah-masalah, ya, barangkali masalah-masalah kemaksiatan, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk apa? Untuk Allah ampuni. Sejak, ya, kita ingin meminta ampun kepada Allah, maka kita akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya, Allah akan ampuni insyaallah. Kemudian yang ketiga pemirsa sekalian adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau bergaul dengan di tengah-tengah manusia, kata Nabi, milikilah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Insyaallah dengan akhlak mulia inilah menjadi apa? Menjadi senjata utama kita di dalam bergaul dengan siapapun di dunia ini. Pemirsa sekalian, karena waktu kita dibatasi, insyaallah kita akan bertemu di segmen-segmen yang berikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari virus corona COVID-19 ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia.